Sesuai dengan SE Ketua Satgas Nasional nomor 13 tahun 2021 dan juga Peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2021 itu telah ditetapkan bahwa untuk wilayah aglomerasi itu diperbolehkan untuk perjalanan antar wilayah di dalam satu kesatuan wilayah aglomerasi itu tanpa SIKM ataupun surat tugas. Jadi perjalanan non mudik itu diperbolehkan seperti bekerja, kemudian mengunjungi keluarga yang sakit, ada kedukaan, kepentingan persalinan dan lain sebagainya. Kenapa ini difasilitasi? Karena kita pahami bahwa perjalanan di dalam atau mobilitas di dalam wilayah aglomerasi itu bersifat harian. Jadi pergerakannya itu ulang-alik, misalnya yang dari kawasan Bogor, itu yang bekerja di Jakarta, itu pagi dan sore pasti melakukan perjalanan itu. Oleh sebab itu, ada 8 wilayah aglomerasi yang ditetapkan oleh Pak Menteri Perhubungan di Indonesia untuk bisa melakukan pergerakan antar wilayah tanpa harus ada SIKM ataupun surat tugas. Dan tentu di wilayah Jakarta pun demikian, bahwa pergerakan dari Jakarta ke luar Jakarta dalam lingkup Bodetabek itu diperbolehkan tanpa ada surat izin keluar masuk selama mereka melakukan kegiatan esensial atau kegiatan non-mudik tadi. Tetapi begitu kami melihat misalnya yang bersangkutan dalam melakukan mobilitas untuk mudik, kami dari petugas di lapangan, kepolisian, TNI dan juga Disub serta Satpol PP tentu akan melakukan pencegatan dan mencegah untuk melanjutkan perjalanan dan meminta kepada yang bersangkutan untuk putar balik. Pak, berarti kalau misalnya indikasi mudik begitu atau mungkin kalau bisa dikatakan biasanya ketika Lebaran datang ada silaturahmi begitu atau silaturahim yang akan dilakukan keluarga dari wilayah Jabodetabek masuk ke Jakarta begitu atau mungkin dari Jakarta ke wilayah Bogor, Depok, Tangerang atau Bekasi itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau dalam hal bekerja di sektor esensial itu diperbolehkan, Pak. Iya benar, jadi sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa narasi yang dibangun saat ini adalah larangan mudik. Jadi dalam bentuk mobilitas warga untuk kepentingan mudik itu pasti dilarang. Oleh sebab itu petugas kami di lapangan begitu mengidentifikasi pelaku mobilitas tadi untuk mudik pasti akan meminta yang bersangkutan untuk putar balik. Contohnya yang ada di 8 pos checkpoint yang ada di dalam wilayah Jakarta itu dalam pelaksanaan larangan mudik ini sudah ada 48 kendaraan yang diputarbalikkan oleh petugas karena dari hasil pengecekan mereka ternyata akan melaksanakan mudik. Tetapi bagi pelaku perjalanan untuk bekerja, menjenguk orang sakit masih dalam lingkup Jabodetabek tentu dipersilahkan. Pak, pos mana sih sebenarnya untuk Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang tentunya bekerja sama dengan Polri dan juga Satgas COVID-19 yang menentukan dan menetapkan di pos-pos penjagaan mana yang sudah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta? Ya baik, untuk wilayah Jakarta ada 8 pos penyekatan yang merupakan pos checkpoint. Yang pertama adalah di Jalan Kalideres, kemudian di Jomblo Raya. Berikutnya untuk wilayah selatan ada 2 pos yang ditetapkan yaitu di Pasar Jumat dan di Budi Luhur. Berikutnya untuk Jakarta Timur itu paling banyak ada di Jalan Raya Bogor, tepatnya di dekat Panasonic. Demikian pula halnya di Jalan Kalimalang Raya, ini tepatnya di Simpang Haji Naman. Dan juga di Jalan Raya Bekasi, tepatnya di bawah kolong tol flyover Cakung. Sementara satu lagi ada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Jadi ada total 8 checkpoint yang berada di dalam wilayah Jakarta dan sesuai dengan 31 titik pengawasan di wilayah Jabodetabek terdiri dari 14 titik penyekatan. Ini berada di batas administrasi Jabodetabek dengan luar Jabodetabek. Kemudian 17 termasuk 8 tadi di Jakarta itu merupakan titik checkpoint yang merupakan titik filterisasi dan pengawasan terhadap warga yang akan melakukan mudik.